Selamat sore, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba sharing terkait pengujian melalui SDLC atau System Development Life Cycle. Yang pertama kita bahas model SDLC, sebuah model siklus hidup pengembangan perangkat lunak menggambarkan jenis kegiatan yang dilakukan pada setiap tahap dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Nah, kalau dari gambar di atas kita bisa melihat ada 6 tahap SDLC, mulai dari analisis, defining, designing, coding, testing, sampai maintenance. Ini adalah bagian penting dari peran penguji untuk terbiasa dengan model siklus pengembangan perangkat lunak umum, sehingga aktivitas pengujian yang sesuai dapat dilakukan. Nah, di sini ada 3 karakteristik pengujian SDLC. Yang pertama, setiap level tes memiliki tujuan tes yang spesifik untuk level tersebut. Selanjutnya, analisis dan desain pengujian untuk level pengujian tertentu dimulai selama aktivitas pengembangan terkait. Penguji berpartisipasi dalam diskusi untuk menentukan dan menyempurnakan persyaratan dan desain, serta terlibat dalam peninjau produk kerja. Silabus STKB mengkategorikan model siklus hidup perangkat lunak umum sebagai berikut, yaitu ada model pengembangan berurutan atau sekuensial dan model pengembangan iteratif dan incremental. Nah, ini yang pertama adalah model pengembangan sekuensial, menggambarkan proses pengembangan perangkat lunak sebagai aliran aktivitas berurutan linear. Ini berarti bahwa setiap fase dalam proses pengembangan harus dimulai ketika fase sebelumnya telah selesai. Misalnya dalam model waterfall, kegiatan pengembangan diselesaikan satu persatu. Dari requirement, designing, development, testing, sampai ke implementation. Nah, selanjutnya ada model V, mengintegrasikan proses pengujian selama proses pengembangan, menerapkan prinsip pengujian awal. Selanjutnya, model V ini mencakup tingkat pengujian yang terkait dalam setiap fase pengembangan yang sesuai, yang selanjutnya mendukung pengujian awal. Model pengembangan sekuensial memberikan perangkat lunak yang berisi serangkaian fitur lengkap, tetapi biasanya memerlukan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk dikirimkan ke stakeholders dan pengguna. Pengembangan incremental melibatkan penetapan persyaratan, perancangan, pembangunan, dan pengujian sistem dalam beberapa bagian, yang berarti bahwa fitur perangkat lunak tumbuh secara bertahap. Pengembangan berulang terjadi ketika sekelompok fitur ditentukan, dirancang, dan dibangun, serta diuji bersama dalam serangkaian siklus, seringkali untuk durasi yang tetap. Beberapa contoh dari pengembangan incremental tadi mencakup proses penyatuan nasional, di mana setiap iterasi cenderung relatif lama. Misalnya 2 atau 3 bulan, dan penambahan fitur juga panjang, seperti 2 atau 3 kelompok fitur terkait. Contoh selanjutnya adalah Scrum, di mana setiap iterasi cenderung relatif singkat. Misalnya beberapa jam, hari, atau minggu, dan peningkatan fitur juga kecil, seperti beberapa peningkatan 2 atau 3 fitur baru. Ini seperti yang kita lakukan di Super, itu Scrum, gunakan Scrum. Selanjutnya ada Kanban, diimplementasikan dengan dan terakhir adalah Spiral, yang melibatkan pembuatan peningkatan eksperimental, beberapa di antaranya mungkin dikerjakan ulang secara besar-besaran, atau bahkan ditinggalkan dalam pekerjaan pengembangan selanjutnya. Nah, komponen atau sistem yang dikembangkan menggunakan metode ini seringkali melibatkan tingkat pengujian yang tumpang tindih dan berulang selama pengembangan. Dalam beberapa kasus, tim menggunakan penerapan berkelanjutan yang melibatkan otomatisasi signifikan dari beberapa tingkat pengujian sebagai pengagian dari saluran pengiriman mereka. Nah, estimasi ini harus disesuaikan dengan beberapa poin. Yang pertama adalah konteks proyeknya dan karakteristik produk. Kemudian harus disesuaikan dengan tujuan proyeknya, jenis produk yang dikembangkan, prioritas bisnis, dan terakhir adalah produk yang teridentifikasi dan risiko proyek. Nah, pembahasan selanjutnya adalah level test atau tingkatan tes. Level test adalah sekelompok aktivitas tes yang diatur dan dikelola bersama. Setiap level test adalah turunan dari proses pengujian. Nah, menurut STKB ada tingkatan tes. Yang pertama adalah pengujian komponen, pengujian integrasi, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan. Nah, karakteristik tingkat tes itu ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah tujuan khusus, memiliki dasar pengujian,
referensi untuk mendapatkan kasus pengujian, memiliki objek pengujian atau apa yang sedang diuji, cacat dan kegagalan tipikal, dan terakhir adalah pendekatan dan tanggung jawab khusus. Untuk setiap level pengujian diperlukan lingkungan pengujian yang sesuai. Untuk pengujian penerimaan, contohnya lingkungan pengujian seperti produksi sangat ideal. Sementara dalam pengujian komponen, para pengembang biasanya menggunakan lingkungan pengembangan mereka sendiri. Nah, yang pertama ialah pengujian komponen, yang mana pengujian komponen ini berfokus pada komponen yang dapat diuji secara terpisah. Nah, pengujian komponen ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ialah mengurangi risiko, yang kedua memverifikasi apakah perilaku fungsional dan non-fungsional suatu komponen sesuai dengan desain dan spesifikasinya, membangun kepercayaan pada kualitas komponen, menemukan cacat pada komponen, dan mencegah cacat lolos ke tingkat pengujian yang lebih tinggi. Nah, yang kedua adalah pengujian integrasi, yang mana pengujian integrasi ini berfokus pada interaksi antara komponen dan sistem. Tujuan pengujian integrasi ini adalah mengurangi risiko, memverifikasi apakah perilaku fungsional dan non-fungsional dari antarmuka dirancang dan ditentukan. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan pada kualitas antarmuka, menemukan cacat, dan mencegah cacat lolos ke tingkat pengujian yang lebih tinggi. Nah, di dalam CQB ini ada dua tingkat pengujian integrasi. Yang pertama adalah pengujian integrasi komponen, berfokus pada interaksi dan antarmuka antara komponen terintegrasi. Yang kedua ialah pengujian integrasi sistem, berfokus pada interaksi dan antarmuka antar sistem, paket, dan layanan mikro. Yang ketiga ialah pengujian sistem, di mana pengujian sistem ini berfokus pada perilaku dan kemampuan seluruh sistem atau produk. Pengujian sistem ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengurangi risiko, memverifikasi apakah perilaku fungsional dan non-fungsional dari keseluruhan sistem seperti yang dirancang dan ditentukan. Selanjutnya, membangun kepercayaan pada kualitas sistem secara keseluruhan, menemukan cacat pada komponen, lalu mencegah cacat lolos ke tingkat pengujian yang lebih tinggi. Pengujian sistem ini seringkali menghasilkan informasi yang digunakan oleh stakeholders untuk membuat keputusan rilis. Pengujian sistem juga dapat memenuhi persyaratan hukum atau peraturan. Yang terakhir ialah pengujian penerimaan. Seperti pengujian sistem, berfokus pada perilaku dan kemampuan seluruh sistem atau produk. Tujuan pengujian penerimaan yang pertama ialah membangun kepercayaan pada kualitas sistem secara keseluruhan, memvalidasi bahwa sistem telah selesai dan akan berfungsi seperti yang diharapkan, dan memverifikasi fungsional dan non-fungsional dari sistem tertentu. Bentuk umum dari pengujian penerimaan adalah pengujian penerimaan stakeholders. Pengujian penerimaan juga dapat menghasilkan informasi untuk menilai kesiapan sistem. Pembahasan selanjutnya adalah jenis tes. Jenis pengujian adalah sekelompok aktivitas pengujian yang ditujukan untuk menguji karakteristik khusus dari sistem perangkat lunak berdasarkan tujuan tertentu. Nah, di sini kita memiliki tujuan jenis tes. Yang pertama seperti kelengkapan, lalu mengevaluasi karakteristik kualitas non-fungsional, contohnya seperti kinerja, mengevaluasi apakah struktur atau arsitektur komponen sudah benar. Yang terakhir adalah mengevaluasi efek perubahan pada perangkat lunak dan mencari perubahan yang tidak diinginkan. Pengujian fungsional. Fungsi adalah apa yang harus dilakukan oleh sistem. Lalu mempertimbangkan peringkat atau black dapat digunakan untuk menurunkan kondisi pengujian. Kasus pengujian untuk fungsionalitas komponen atau sistem. Lalu melibatkan keterampilan atau pengetahuan pengujian yang fungsional, mengevaluasi karakter sistem dan seperti kegunaan, efisiensi kinerja, dan keamanan. Lalu menguji seberapa baik sistem berperilaku. Lalu harus dilakukan di semua tingkat pengujian dan dilakukan sedini mungkin. Penemuan cacat non-fungsional yang terlambat bisa sangat berbahaya bagi proyek yang berhasil. Selanjutnya adalah pengujian, yaitu menghasilkan pengujian berdasarkan struktur atau implementasi internal sistem. Struktur internal dapat mencakup kode, arsitektur, alur kerja, dan aliran keterampilan atau pengetahuan khusus seperti cara kode dibuat dan bagaimana data disimpan. Nah, ini ada pengujian terkait perubahan. Pengujian konfirmasi setelah cacat diperbaiki, perangkat lunak dapat diuji dengan semua kasus uji yang gagal karena cacat.
yang harus dijalankan kembali pada versi perangkat lunak yang baru. Perubahan yang dibuat suatu bagian kode, apakah efek atau jenis perubahan lainnya dapat secara tidak sengaja mempengaruhi perilaku bagian kode lainnya, baik di dalam komponen yang sama maupun komponen lain di sistem yang sama, atau sistem yang sama sekali berbeda sama sekali. Pengujian konfirmasi dan pengujian regresi dilakukan di semua tingkat tugas. Nah, pembahasan keempat terkait pengujian maintenance. Setelah diterapkan ke lingkungan produksi, perangkat lunak dan sistem perlu kita pelihara. Berbagai macam perubahan hampir tak terelakkan dalam perangkat lunak. Nah, ini ada alasan dilakukan pemeliharaan. Yang pertama, untuk memperbaiki cacat yang ditemukan dalam penggunaan operasional. Yang kedua, untuk menambah fungsionalitas baru, lalu menghapus dan mengubah fitur yang sudah dikirimkan. Yang terakhir, mempertahankan atau meningkatkan karakteristik kualitas fungsional dari suatu komponen atau sistem selama masa pakainya, terutama kinerja, keamanan, dan portabilitas. Ketika ada perubahan pemeliharaan yang dilakukan, pengujian pemeliharaan harus dilakukan, baik untuk mengevaluasi keberhasilan perubahan yang dibuat dan untuk memeriksa kemungkinan efek samping. Rilis pemeliharaan mungkin memerlukan pengujian pemeliharaan di berbagai tingkatan menggunakan berbagai jenis berdasarkan ruang lingkupnya. Nah, pengujian maintenance ini memiliki ruang lingkup. Yang pertama, sejauh mana perubahan pada area perangkat lunak berkomunikasi dengan komponen atau sistem lain. Lalu trigger yang kedua, migrasi, seperti dari satu platform ke platform lainnya yang dapat memerlukan uji operasional lingkungan baru serta perangkat lunak. Trigger yang ketiga ialah pensiun, seperti saat aplikasi mencapai akhir masa pakainya atau expired. Untuk sistem Internet of Things, pengujian pemeliharaan dapat dipicu oleh pengenalan hal-hal yang benar-benar baru atau yang dimodifikasi seperti perangkat-perangkat keras atau layanan perangkat lunak ke dalam sistem secara keseluruhan. Nah, ini ada analisis dampak pengujian maintenance. Yang pertama ialah mengevaluasi perubahan yang dibuat untuk rilis pemeliharaan, lalu mengidentifikasi konsekuensi yang diinginkan serta efek samping yang diharapkan dan kemungkinan dari perubahan tersebut, lalu membantu mengidentifikasi dampak perubahan pada pengujian yang ada. Yang terakhir, analisis dampak dapat dilakukan sebelum perubahan dilakukan untuk membantu memutuskan apakah perubahan harus dilakukan berdasarkan konsekuensi potensial di area lain dari sistem. Nah, ini ada beberapa kesulitan yang terjadi pada saat kita menentukan impact analysis. Yaitu kesulitan yang pertama adalah spesifikasi kadaluarsa atau hilang. Yang kedua adalah kasus pengujian tidak didokumentasikan atau juga kadaluarsa. Yang ketiga, ketelusuran dua arah antara pengujian dan dasar pengujian belum dipertahankan. Lalu hubungan alat lemah atau tidak ada. Kemudian orang-orang yang terlibat tidak memiliki pengetahuan domain atau sistem. Yang terakhir, tidak ada perhatian yang cukup untuk pemeliharaan perangkat lunak selama pengembangan. Sekian dan terima kasih. Oke, panjang juga. Gimana? Lumayan satu chapter. Satu chapter lumayan, tapi ini lebih berbobot yang ini timbang yang sebelumnya. Karena ini mungkin ya lebih relate ke yang ada sekarang gitu, Mas. Maksudnya apa aja sih yang harus dilakuin, terus kesulitan apa aja sih yang bisa kita rasain nih gitu kan. Contoh kayak tadi kan dokumentasi yang kurang lengkap, spesifikasi yang udah kadaluarsa. Jadi lebih relate ke yang sekarang gitu. Jadi lebih gini loh maksudnya ternyata gitu. Gitu lebih nyambung ya. Benar, lebih nyambung gitu. Oke, sip Mas. Thank you Mas. Mungkin next time bisa lebih baik lagi dari Siap.